Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridiah Jahyani Tias dengan NIM 2186206064 dari kelas H21. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Pak Ari Robianto, NPB. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS sumber bahan dan media pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran. Berdasarkan dari yang telah saya pelajari sebelumnya, saya hanya dapat mengemukakan beberapa hal-hal yang mungkin penting yang untuk diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan media pembelajaran dengan proses kegiatan pembelajaran. Jadi, agar penggunaan media pembelajaran bisa semaksimal mungkin, seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan tersebut sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian memperhatikan sasaran yang akan dituju. Tentunya sasaran ini ditujukan kepada peserta didik. Jadi sebelum membuat sebuah media pembelajaran, seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik dari peserta didiknya. Jadi dalam mengembangkan media pembelajaran, seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu, sehingga guru tersebut tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju seperti apa. Nah, sehingga sasaran yang akan dituju yaitu peserta didik ini nantinya dapat menerima dan dapat memanfaatkan media yang akan disampaikan oleh guru tersebut secara maksimal. Kemudian memperhatikan manfaat dari media pembelajaran. Jadi seorang guru harus memahami dengan baik bahwa media pembelajaran yang disampaikan nantinya terhadap peserta didiknya itu apakah benar-benar bermanfaat bagi peserta didiknya, apakah benar-benar dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum membuat media pembelajaran apakah media tersebut benar-benar bermanfaat nantinya bagi peserta didiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pemahaman mengenai media audio visual dan media audio visual. Yang pertama yaitu media audio. Media pembelajaran berbasis audio ini yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Nah, sehingga penyampaian pesan melalui media ini melewati indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dimasukkan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal yaitu bisa berupa lisan atau ucapan. Nah, contoh dari media pembelajaran berbasis audio ini seperti radio, tape recorder, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan efek suara. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Media pembelajaran berbasis visual ini yaitu media pembelajaran yang hanya memanfaatkan kemampuan gambar atau grafis saja, sehingga
penyampaian pesannya melewati indera penglihat. Pesan yang disampaikan pun dituangkan ke dalam bentuk angka-angka dan simbol atau gambar, bahkan bisa juga dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Nah, beberapa contoh dari media visual ini diantaranya yaitu diagram, poster, kartun, foto, sketsa, bagan, dan komik. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual ini adalah media yang penyampaian pesannya melewati indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Jadi media pembelajarannya berupa gambar dan juga menimbulkan efek suara. Selain itu juga media berbasis audiovisual ini juga memiliki keunggulan dibandingkan kedua media sebelumnya, yaitu dapat menyajikan, memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, yaitu dalam bentuk kata-kata, tertulis, ataupun lisan belaka. Selain itu juga dapat mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan juga daya indera. Media audiovisual ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran tutorial. Nah, beberapa contoh dari media audiovisual ini yaitu televisi, tape recorder, dan film bergerak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pemahaman mengenai sumber, bahan, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai sumber. Sumber yaitu seseorang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran. Umumnya yang banyak diketahui sumber pasti hanya berasal dari guru ataupun buku. Tapi seiring perkembangan zaman, sumber bukan hanya dari kedua sumber tersebut saja, tetapi juga melalui konten di internet, bahkan situs pencarian seperti Miss Google juga dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang keempat sekaligus terakhir yaitu pemahaman hubungan keterkaitan antara guru, media pembelajaran, dan juga peserta didik. Nah, ketiga hal tersebut sangat berkaitan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sendiri hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke si penerima pesan. Dalam proses pembelajaran ini biasanya berisikan materi yang akan diajarkan. Guru sebagai sumber pesan yang kemudian menyampaikan sebuah materi yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal, yaitu yang disebut sebagai media kepada si penerima pesan, yaitu peserta didik. Jadi guru, media pembelajaran, dan juga peserta didik adalah suatu unsur yang mendasari terjadinya proses kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab mengenai ulangan tengah semester mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran ini. Jikalau telah melihat video ini hingga akhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.